Qaidil mujahidin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin sekalian, Bapak Ibu dan juga jamaah salat subuh Masjid Nurul Masyriq yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di kajian Sirah Nabawiyah dan Sejarah Peradaban Islam. Dan pada pagi hari ini tema kita adalah inspirasi Islamnya Hamzah ibn Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan sampai waktunya. Dan kita berdoa semoga majelis ilmu kita pada pagi hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hadirnya duduknya kita saat ini di masjid yang kita cintai ini dicatat sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita semua di akhirat nanti. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sekalian, inspirasi Islamnya Hamzah ibn Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Kita awali dengan Islamnya Hamzah, Pak. Nah, kenapa tema ini diangkat? Sangat penting sekali karena ada dampak yang luar biasa dengan keislaman Hamzah yang disusul oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Yang pertama kita akan bahas bagaimana Islamnya Hamzah. Hadirin sekalian, Hamzah ini salah seorang paman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi putra Abdul Muttalib itu ada 10 dan putrinya ada 7. Berarti ke-10 anaknya Abdul Muttalib ini otomatis menjadi paman Nabi yang mulia, kan begitu? Ya, paman-paman Nabi yang mulia. Nah, dari 10 putra Abdul Muttalib ini atau paman-paman Nabi itu ada yang meninggal sebelum Nabi yang mulia mendapatkan wahyu, diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan ada yang masih hidup. Artinya sebagian paman Nabi mendapati kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara yang mendapati kenabian atau hidup setelah Nabi yang mulia diutus menjadi Nabi dan Rasul itu ada 4. Yang pertama Abu Lahab, yang kedua Abu Talib, yang ketiga Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, dan yang keempat Hamzah ibn Abdul Muttalib. Dari 4 ini, Pak, 2 itu memusuhi dan 2 masuk Islam. Nah, 2 paman Nabi yang tidak masuk Islam ini ada yang keras permusuhannya, Pak. Itu Abu Lahab. Ya, Abu Lahab itu keras permusuhannya. Yang kedua, tidak masuk Islam tetapi tidak memusuhi. Justru membela gitu. Tetapi membelanya paman Nabi ini bukan karena keimanan, tapi karena fanatik kesukuan saja. Siapa namanya? Abu Talib. 2
yang mendapatkan hidayah, yang beriman itu yang pertama Hamzah, yang kedua Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Hadirin sekalian, Hamzah ini kedudukannya sangat agung dan mulia di sisi Nabi. Ini sebelum mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena memang Hamzah ini walaupun paman Nabi, Pak, tetapi usianya itu tidak jauh beda. Hampir sebaya lah. Hanya beda beberapa bulan saja gitu. Ini usia siapa? Usia Nabi dengan Hamzah. Bahkan Hamzah ini juga saudara sepersusuan. Ya. Ini biasa suka ada hubungan emosional yang dekat. Kemudian Hamzah ini juga di samping pamannya, saudara sepersusuan, teman mainnya, Pak. Nah, hanya Hamzah ini tidak peduli dengan urusan orang-orang Quraisy lah. Ya, jadi dia nggak mau tahu. Awalnya bukan orang yang agamis gitu lah istilahnya itu. Ya, orang biasa aja, tidak terlalu tertarik, Pak. Dia lebih sibuk menyalurkan hobinya. Apa hobinya itu? Berkelahi. Nah, ini uniknya nih. Hobinya berkelahi, Pak. Ya, jagoan ini. Dan berburu. Ya, kata Ibnu Hisham dalam kitab sirahnya, itu kitab yang meringkas sirah Ibnu Ishaq yang tebal sekali. Beliau menyampaikan Hamzah ini berburunya berbeda dengan yang lain, Pak. Langka gitu. Jadi kalau yang lain berburu apa? Biasanya berburu apa, Pak? Ayam. Berburu ayam. Ya. Ini Hamzah ini hobinya berburu singa. Nah, ada yang begitu, Pak? Sekarang ada yang hobinya berburu singa ya. Maka dia sering mengenakan mantel dari kulit singa itu. Ya. Maka dulu disebutnya Asadu Quraisy, singanya Quraisy. Setelah masuk Islam diberikan gelar oleh Nabi Asadullah, singanya Allah. Terkenallah Hamzah. Orangnya tidak banyak bicara, Pak. Ya, tapi kalau sekalinya marah tuh semua tahu bagaimana ya dampaknya gitu. Itu Hamzah. Ada hubungan dekat dengan Nabi yang mulia. Bahkan ketika Nabi yang mulia memutuskan untuk menikahi Khadijah, itu Hamzah punya peran penting. Kan gak jauh beda usianya, Pak, dengan Nabi yang mulia ini. Intinya dekat, ada hubungan dekat. Kan kadang-kadang kita dengan saudara, dengan paman juga enggak semua dekat, betul tidak? Tapi ada yang dekat gitu kan. Nah, Nabi itu dekat dengan Abu Thalib dan dengan Hamzah. Dekat sekali, Pak. Ya, dekat sekali. Makanya ketika nanti Hamzah terbunuh, bahkan terbunuh syahid, setelah syahid itu dikoyak perutnya kan, dibelah dadanya oleh Hindun. Oh, Nabi itu luar biasa sedihnya, Pak. Menangisnya luar biasa Nabi itu. Bahkan Nabi tidak pernah melupakan sosok pembunuh Hamzah. Sekalipun yang membunuh Hamzah Wahsy sudah masuk Islam. Kata Nabi yang mulia, kamu jangan perlihatkan wajahmu. Ya, kalau kamu hadir di hadapanku di majelis Nabi itu, kamu di belakang lah. Jangan memperlihatkan di depan gitu. Aku nggak bisa melupakan pamanku. Setiap ingat pamanku, aku ingat wajah kamu, katanya. Udah, kamu di belakang saja. Bukan dendam, bukan, Pak. Hanya kan kadang-kadang begitu ya. Nabi ingin, sudah kamu di belakang saja. Ini menunjukkan kedudukan Hamzah ibn Abdul Muttalib. Jadi Hamzah termasuk tokoh muda yang disegani di Mekah. A'azzu fatan fi Quraisy wa asyaddu syaqimah. Jadi orang yang terkenal ya. Kan beberapa anak muda di tokoh Quraisy ini yang terkenal, Pak, ketokohannya dan pengaruhnya itu, bahkan kehebatannya. Dulu yang hebat tuh orang yang pandai berkelahi gitu kan, orang yang punya keahlian berpidato, orator, dan yang banyak harta.
Nah, itulah orang-orang yang disegani dulu begitu. Nah, Hamzah termasuk satu di antara kriteria itu kan, orang yang ditakuti gitu. Harta tidak banyak, tapi nasab mulia dan dia punya keahlian dalam bela diri gitu. Nah, ini nanti Hamzah ini di atas orang-orang yang ahli bela diri di Mekah itu. Semuanya segan kepada Hamzah. Siapa yang terkenal? Umar bin Khattab. Siapa lagi, Pak? Ada Amr bin As, Khalid ibn Walid, Ikrimah ibn Abu Jahal, dan Safwan ibn Abu Umayyah. Nah, ini pendekarnya lah gitu. Pendekarnya Quraisy sekarang memang disiapkan oleh orang tuanya menjadi pengganti mereka nanti gitu. Jadi mereka itu hampir sebaya usianya. Ya. Nah, kembali kepada Hamzah. Nah, hadirin sekalian, bagaimana kisah Islamnya Hamzah? Menarik, Pak. Disebutkan di dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah dan juga kitab-kitab yang membahas tentang biografi Nabi. Kalau dulu namanya Al-Maghazi, kalau sekarang namanya Sirah Nabawiyah. Jadi dulu kitab-kitab yang membahas Sirah Nabi itu Al-Maghazi namanya. Itu tentang Sirah Nabi. Artinya porsi pembahasan perang-perang Nabi lebih banyak, tapi disebutkan juga. Yang sekarang juga masih begitu Pak polanya, ya. Ya, kembali. Disebutkan bahwasannya suatu hari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu dicaci maki, dihina, dikata-katai Pak dengan sangat kasar oleh Abu Jahal. Ya. Luar biasa itu. Ya. Kenapa? Ya, orang-orang kalau sudah mengajak baik-baik tidak digubris, ditawarkan harta tahta wanita tidak juga, ya kan? Pengikutnya dihabisi sekarang, tokohnya langsung yang diserang gitu. Itu siapa? Abu Jahal. Dan mereka tahu siapa Nabi Muhammad. Ini orang yang mulia nasabnya, bahkan mereka mengenal seperti apa kemuliaan akhlaknya gitu. Sampai mereka memberikan gelar Al-Amin kan? Itu mereka sepakat itu. Nggak ada celah lah untuk meragukan kemuliaan akhlak Nabi, kecuali karena Nabi membawa ajaran Islam saja kan, di sana saja mereka bencinya. Tapi secara pribadi itu nggak ada celah Pak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, ini pelajaran buat kita, terutama buat kami para dai Pak. Ya, yang membawa Islam, yang mengajarkan Islam, berdakwah. Terbayang kalau sosok yang membawa Islam bermasalah gitu. Sosok yang mulia saja Pak, itu pasti akan dibully, betul tidak? Akan dicari celahnya untuk dijatuhkan gitu. Yang jangan sampai itu mereka benci kepada Islam bukan karena Islam, tapi karena perilaku pembawa Islamnya. Ini bahaya. Ya. Nah, Nabi yang mulia nggak ada celah Nabi itu. Semua sepakat. Dihina, dicaci maki oleh Abu Jahal. Nah, peristiwa itu terjadi di Bukit Sofa. Nah, di sana itu ada budak Abdullah bin Jad'an. Abdullah bin Jad'an ini tokoh dari klannya, ya, klannya Abu Jahal, sama Bani Makhzum. Ada namanya Abdullah bin Jad'an. Dan dia punya banyak budak. Dan dia terkenal orang yang sangat dermawan Pak, Abdullah bin Jad'an ini. Dia orangnya senang mendamaikan kalau ada permusuhan, tapi dia nggak masuk Islam. Ya, jadi ada orang-orang yang baik sekali di masa jahiliyah, dia nggak masuk Islam. Ya, tapi tidak memusuhi juga tidak. Seperti Hakim At-Ta'i. Dia orang dermawan, nah sama sebagaimana Abdullah bin Jad'an. Ya. Sehingga Abdullah bin Jad'an ini kalau dia menjamu tamu Pak, nggak main-main Pak. Itu bisa ratusan orang, dia memotong ratusan kambing, dijamu gitu. Itu orang Arab tuh begitu. Mereka merasa terhormat ketika bisa menjamu. Sampai sekarang begitu Pak. Itu budaya mereka begitu.
Ditambah ketika masuk Islam, Islam sampai kepada mereka, tambah mereka luar biasa dan memuliakan tamu gitu. Itu namanya al-karam. Pokoknya aib kalau tidak menjamu tamu. Itu kalau tamu datang nggak dijamu itu aib buat mereka, Pak. Jadi besar-besaran menjamunya. Nah, Abdullah bin Jad'an orang tidak bertamu tapi dia sengaja membuat tempat, bikin tenda gitu. Itu hampir setiap hari, bayangin, Pak. Dijamu orang-orang yang kurang itu. Makanya dia tokoh, ya. Tetapi sayang dia tidak masuk Islam. Dan Nabi yang mulia pernah menyampaikan ketika berusia 20 tahun Nabi itu ikut perjanjian damai di rumah Abdullah bin Jad'an ketika terjadi kezoliman di Mekah gitu. Umumnya di Mekah ketika terjadi kezoliman, Pak, mau salah mau benar pasti dibela mati-matian gitu. Tetapi dalam kejadian ini, ya, itu orang-orang kafir Quraisy itu mereka sepakat kita akan bela yang terzolimi. Yang punya ide itu pamannya Nabi. Ya, pamannya Nabi, Az-Zubair. Tapi dia meninggal sebelum Nabi mendapatkan wahyu. Maka Nabi pernah menyampaikan seandainya aku diundang kembali untuk berbicara masalah perdamaian gitu, membela orang yang tertindas di rumah Abdullah bin Jad'an setelah masuk Islam, aku akan datang dan aku sangat senang dengan hal seperti itu. Nah, nanti Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, di mana tempatnya Abdullah bin Jad'an di akhirat nanti? Ini Aisyah bertanya, Pak. Saking terkenalnya gitu, siapa? Abdullah bin Jad'an. Sebab jadi apa? Jadi masal, jadi sosok yang dikenang gitu karena kebaikannya. Nabi menegaskan, finnar, di neraka, kata Nabi yang mulia, Pak. Kaget Aisyah kan? Ya Rasul, dia orang baik ya Rasulullah. Dia orang baik ya Rasulullah. Dia orang yang banyak menjamu tamu. Kata Nabi yang mulia, iya benar, tapi dia tidak mau beriman kepada Allah dan kepadaku. Tapi dia tidak memusuhi engkau. Aisyah, kata Nabi yang mulia, kamu tidak akan ditanya nanti di akhirat. Ya wajar kan? Kadang kita suka begitu mungkin. Sebagian kita, aduh tetangga saya baik sekali ya. Masa sih? Nah suka begitu tuh. Dia bukan muslim, masa nanti kalau nggak masuk Islam di neraka ujungnya gitu ya. Kasihan bener ya. Allah nggak adil. Hati-hati. Nabi itu menegur Aisyah, kamu nggak akan ditanya wahai Aisyah gitu. Ya, nggak akan ditanya, Pak. Tentang perbuatan orang, justru kamu yang akan ditanya. Artinya apa? Ya begitulah Allah buat aturan main. Kita kan melihat baik begitu ya. Melihat baik itu orang karena sering menjamu tamu itu kan. Tetapi kezoliman dia itu sudah sampai kepada dia tidak mau beriman kepada Allah, dia berbuat dosa besar, kesyirikan, menyekutukan Allah. Dosa besar itu, kata Nabi yang mulia. Kata Nabi, kamu nggak usah bersedih, kamu nggak akan ditanya gitu, nggak akan ditanya. Ya. Nah kembali, jadi ada budaknya, Pak. Dia melihat, wah dia nggak terima juga kan, saking ini luar biasa nih, padahal kafir juga ini. Cik orang mah teng-tengen ini menghinanya gitu udah keterlaluan banget. Kan dia udah sering juga mendengar Abu Jahal menghina Nabi, tapi ini keterlaluan, Pak. Dikata-kata, dicaci, dimaki, tapi Nabi tidak membalas. Nabi diam saja. Maka ada sebuah riwayat sampai kemudian dipukul kepala Nabi itu. Ya. Dasar gitu kan gitu ya. Kamu nih penyebab Mekah seperti ini, dipukul kepala Nabi. Nabi diam saja, Pak. Coba gimana orang baik dibegitukan. Lewatlah Abu Jahal masuk ke Masjidil Haram. Dia kumpul bersama kawan-kawannya. Tidak begitu lama Hamzah lewat, baru berburu, Pak. Dia bawa busur. Begitu lewat si budak Abdullah bin Jad'an ini, wah ini kesempatan. Dia langsung bicara kepada Hamzah. Ya Hamzah, kemari katanya. Kenapa? Barusan ya keponakan kamu. Siapa? Muhammad. Nah, kenapa Muhammad? Dicaci maki oleh Abul Hakam. Nah, ini kan dia manggilnya Abul Hakam, Pak. Abul Hakam mencaci maki Muhammad, keterlaluan, kotor kata-katanya itu.
Terus gimana sikap Muhammad? Diam, tidak membalas. Waduh, kurang ajar ini. Marah dia, Pak. Benar yang kamu sampaikan, benar. Langsung mau masuk ke rumah dia putar balik tuh. Dia masuk ke Masjidil Haram, dia tawaf dulu. Nah, itu tawaf itu biasa, Pak. Sudah ada sebelum ada perintah haji, sudah ada, cuman dengan kaifiat tata cara yang bercampur dengan kesyirikan gitu lah. Sudah ada kan, ibadah haji sudah ada dari zaman Nabi Ibrahim itu. Beres tawaf langsung dicari Abu Jahal, Pak. Pas ketemu ditunjuk langsung, kamu kurang ajar ya, sudah ngata-ngatain keponakanku, sini kamu. Dipukul pakai busur, Pak. Ngomong coba dipukul pakai busur, darah tuh ngucur. Semua tuh tegang gitu kan. Apa kata Hamzah? Kamu kurang ajar, berani sekali kamu mencaci maki keponakanku. Dengar ya. Wa ana ala dinihi. Nah ini Pak, keceplosan ngomong begitu. Kamu berani sekali mencaci maki, menghina keponakanku Muhammad, sementara aku berada di atas agamanya. Padahal belum masuk Islam. Ngomong begitu ya, refleks saja gitu. Kau menghina Muhammad, kurang ajar kamu. Siapa Muhammad itu? Wa ana ala dini, sementara aku ini berada di atas agamanya. Tegang semua, Pak. Jadi mau melawan kan, kata Abu Jahal, nggak usah. Memang benar tadi aku sudah menghina, tapi aku sudah puas katanya. Aku sudah keluarkan unek-unek, aku sudah menghina Muhammad. Nggak apa-apa, memang aku yang salah. Biarkan Hamzah. Ya, nggak ada yang berani, Pak. Hamzah pulang tuh, loh tadi aku bicara apa gitu. Kaget juga Hamzah kan. Semalaman nggak bisa tidur Hamzah, Pak. Memikirkan yang dia ucapkan. Wa ana ala dini, aku berada di atas agama Muhammad. Gelisah. Keesokan harinya maka Hamzah datang ke rumah Al-Arqam ibn Abil Arqam, ya. Jadi waktu itu Nabi yang mulia masih mendakwai para sahabat di rumah Al-Arqam ibnu Abil Arqam. Pas datang dan Hamzah menceritakan kejadian tadi, ya, maka Nabi yang mulia mengajak Hamzah masuk Islam. Nah itu udah sering ngajak masuk Islam, tapi Hamzahnya itu tidak mau gitu. Ya sudah, biarkan saja. Diajak lagi sampai kemudian ini Hamzah yang datang sendiri kan. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Ibnu Ishaq menyampaikan Nabi mengusap dadanya Hamzah, didoakan oleh Nabi yang mulia dan dilapangkan dadanya, maka Hamzah menyampaikan keislamannya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Masuk Islam, Pak. Wah, senang sekali tuh orang-orang kaum muslimin, para sahabat di rumah Al-Arqam ibnu Abil Arqam. Ini Hamzah ini masuk Islam ya pada bulan Dzulhijjah tahun ke-6. Ya, tahun ke-6 setelah kenabian. Ketika sebagian muslimin hijrah di mana, Pak? Di Habasyah kan. Sudah kita bahas di Habasyah. Itu enggak banyak nih. Enggak banyak para sahabat yang ada di Mekah. Dia masuk Islam. Hadirin sekalian, maka dampak dari Islamnya Hamzah luar biasa. Hadirin sekalian, ketika Hamzah masuk Islam, orang-orang Quraisy sadar bahwa posisi Rasulullah, kaum muslimin semakin kuat dan bertahan, dan bahkan Hamzah akan membelanya. Karena itu mereka mulai mengurangilah tindakan menyakiti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya berani sekali, Pak. Ya, Hamzah itu termasuk yang dibina di rumah Al-Arqam ibn Abil Arqam walaupun tidak lama. Kenapa? Karena nanti 3 hari setelah Islamnya Hamzah, Umar pun masuk Islam. Coba ini jaraknya, Pak, ya, Masya Allah. Umar pun masuk Islam. Ini 2 orang ini kan luar biasa, Pak, ketokohannya gitu. Hadis ini luar biasa. Ketika ada sahabat yang menyampaikan, coba kira-kira Umar masuk Islam enggak? Wah, enggak bakalan. Nah gitu. Oh ya, taruhan. Ya enggak bakalan Umar masuk Islam. Ini saking bencinya
Umar kepada Islam, kepada kaum muslimin. Kalau Hamzah kan tidak benci, Pak. Orangnya cuek saja, kurang begitu agamis lah, ya, biasa aja gitu kan. Ya. Makanya orang-orang Quraisy juga membiarkan awalnya, karena ini orang ini nggak tertarik kepada agama gitu, biasa aja lah. Dia lebih senang kepada hobinya kan. Siapa yang nyangka Allah bukan dadanya malah Islamnya kuat sekali Hamzah itu. Kalau Umar jelas kebenciannya jelas, bahkan sering menyiksa para sahabat yang lemah itu Umar, Pak. Sampai sahabat yang ngomong begini, ya nggak akan Umar masuk Islam, jangan kan Umar, keledainya Umar pun tidak akan masuk Islam. Coba bayangin, itu kalimat yang luar biasa itu. Kita berharap Umar masuk Islam, nggak bakalan, jangankan Umar, keledainya saya nggak akan masuk Islam. Tapi ternyata Allah berikan hidayah. Ini kita nggak boleh menjas orang, betul tidak Pak? Jadi kalau kita melihat ada orang yang punya potensi gitu ya, ini kalau dia masuk Islam, mau dakwah, mau jadi pengurus, misalkan ya, wah akan bagus dampaknya. Deketilah kita Pak. Doakan, betul tidak? Doakan. Kenapa? Karena memang ada yang menarik. Islamnya Umar itu di antara penyebabnya adalah doanya Nabi yang mulia gitu. Doa Nabi yang mulia, karena Nabi ingin sekali Umar masuk Islam. Ya, karena dampaknya ini, makanya ini peristiwa besar. Kenapa para ulama tidak dalam membahas keislaman sahabat yang lainnya biasa saja? Karena ya biasa. Tapi dua tokoh ini besar dampaknya, Pak. Maka Nabi pernah menyampaikan, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faqihu. Orang yang punya keahlian tertentu gitu, punya potensi ketika jahiliyah dan dia masuk Islam, dia akan menjadi orang hebat juga di Islam, maksudnya dia faqih kepada agama gitu. Kalau sekarang konteksnya ya yang sedang ramai itu istilah hijrah, betul tidak Pak? Ini hijrah ini beberapa tahun ini menjadi ramai dibicarakan, betul tidak? Tapi anehnya hijrah itu lawannya apa? Jahiliyah. Ustaz dulu saya mah jahiliyah, sekarang belajar hijrah. Refleks saja ya, betul tidak? Padahal tidak nyambung gitu Pak. Hijrah jeung jahiliyah itu nyambung gitu. Tapi sudah menjadi kalimat yang familiar gitu. Wah dulu mas saya Ustaz jarang ke masjid, jahiliyah pokoknya malah. Nah jadi asal dulu kata jahiliyah gitu. Ya. Nah, sekarang mah sudah hijrah. Ya, nama ke masjid, saya ajak istri juga senang ke agama, doakan beristiqomah dengan hijrahnya, masya Allah. Kan begitu tuh. Ya. Nah jadi lihat Pak, orang-orang yang punya potensi, doakan mereka. Nabi itu nggak pernah putus asa, terus mendoakan. Tetapi sahabat ada yang bicara, nggak bakalan Umar masuk Islam. Itu taruhan, jangankan Umar, keledainya saya nggak akan masuk Islam. Apalagi Umarnya gitu. Ya. Baik, kita lihat. Nah jadi Umar masuk Islam 3 hari setelah Hamzah di bulan Dzulhijjah tahun ke-6. Yang menarik apa Pak? Umar itu walaupun dia keras, tapi dia ya selalu membuka untuk menerima kebenaran. Ini yang kita tidak tahu, dan nanti menceritakan. Umar itu menceritakan ya. Sama seperti Amr ibn As. Sudah kita bedah pertemuan yang sebelumnya ya, ketika Amr ini dialog sama siapa? Ja'far bin Abu Thalib di Habasyah. Itu Amr ibn As belum pernah mendengar penjelasan Islam secara utuh gitu. Karena termakan opini negatif dari orang-orang Quraisy. Jadi langsung benci saja gitu. Nah ketika ada kesempatan Amr mendengar tentang Islam seperti apa, dia tertarik gitu kan. Wah ini Islam luar biasa. Walaupun masuk Islamnya kemudian hari gitu, tapi dia sudah mulai tertarik kepada Islam. Nah begitu kadang-kadang juga Pak. Saya mengenal seseorang yang dia punya pengaruh besar. Dulu dia bukan orang Islam, maksudnya tidak orang awam saja gitu. Pas dia masuk Islam luar biasa Pak. Pembelaannya gitu ya, bahkan hartanya kan dia kaya raya tuh, boro-boroan untuk Islam.
Dulu kita melihatnya nggak mungkin dia mau senang dengan Islam gitu. Tapi Allah berikan hidayah mudah. Ini pelajaran yang penting buat kita. Nah kemudian ada kisah yang menarik. Sentuhan ayat-ayat pada surat Al-Haqqah dan surat Toha yang membuka hati Umar. Kemudian doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana doa Nabi yang mulia? Dikenal apa? Nabi itu mendoakan doa Umar. Doa Umar. Allahumma a'izzal Islam bi ahabir rajulaini ilaika Abil Hakam ibn Hisham wa Umar ibn al-Khattab. Ya Allah, muliakan dan kuatkanlah Islam dengan orang yang Engkau cintai di antara dua orang ini, Abul Hakam ibn Hisham, Abu Jahal maksudnya, dan Umar ibn Khattab. Terus sampai doakan. Dalam riwayat yang lain disebutkan kalimatnya, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil Umarain, Umar ibn Hisham dan Umar ibn Khattab. Ya Allah, muliakanlah dan kuatkanlah Islam dengan salah seorang dari dua Umar, yaitu Amr ibn Hisham dan Umar bin Khattab. Nah doa ini pernah didengar oleh para sahabat, termasuk yang nanti menyampaikan siapa? Abdullah ibn Mas'ud. Sering sekali gitu. Jadi Abdullah ini kalau Nabi berdoa dia suka di sampingnya, Pak. Itu Ibnu Mas'ud mendengar. Nah di antara doa Nabi itu ini katanya sering diulang-ulang di depan Ka'bah itu, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil Umarain, Umar ibn Hisham atau Umar ibn Khattab. Nah pernah ketika Umar menyiksa Abdullah ibn Mas'ud, kan Islam tuh ya kalau ketemu tuh suka disiksa, Pak. Ya, dia ngomong begini, ya Umar, mudah-mudahan engkau termasuk yang didoakan Nabi. Apa katanya? Nabi kami mendoakan semoga Allah muliakan Islam dengan keislaman engkau. Itu belum masuk Islam, sering mendengar tapi lewat saja gitu. Bagaimana kisah-kisahnya, Pak? Pemicunya. Yang pertama disebutkan, terkenal kisahnya ya, bagaimana kemudian Umar tertarik kepada Islam. Jadi Umar itu beberapa kali mendapati Nabi yang mulia membaca Al-Quran dalam sholat di Masjidil Haram, dan Umar suka tertarik dengan Al-Quran gitu. Bayangkan bahwa Quran turun kepada Nabi, yang baca Nabi, Pak. Wong kita mendengar bacaan Quran dari selain Nabi sekarang dari orang yang fasih. Tadi imam, Masya Allah bacanya bagus sekali. Betul tidak? Enak tidak dengarnya, Pak? Enak tidak? Khusyuk ya? Seneng gitu kan? Paham yang dibaca enggak? Enggak. Enakan. Salat di Masjidil Haram, imam sesudais, aduh enak, paham nggak? Nggak paham, bukan nama enakan, gitu ya. Sampai ke hati gitu kan. Imam Masjid Nabawi, Masya Allah. Itu imam sekarang, betul tidak? Tadi imam membacakan surat At-Tin rakaat kedua, Masya Allah. Ya, itu kan orang Indonesia. Baru belajar kemarin mungkin ya, belum lama belajar ya kan, masih muda imamnya, betul tidak? Senang, Pak. Kebayang tidak yang baca Nabi yang mulia, sementara Quran diturunkan kepada Nabi. Nabi faring fasih pasti, Pak. Makanya dalam sejarah disebutkan itu orang-orang kafir Quraisy itu sangat senang mendengar bacaan Quran Nabi. Cuman karena kesombongan saja gitu. Ya kita kan senang mendengar, Pak. Lah orang kafir itu senang mendengar Quran, Pak. Kita juga paham. Quran dibaca itu kan mukjizat. Bacaan Al-Quran itu mukjizat, Pak. Ada yang lebih enak dari bacaan? Ya kita membaca kalimat-kalimat seperti Quran. Ya ada nyanyian, ada lagu kan? Lagu juga ada, betul tidak? Suara yang indah dinyanyikan enak gitu kan, misalkan nasyid dan lain-lain kan, ada syair dan lain-lain, tapi kalah kan seperti Quran, betul tidak?
Quran dibaca oleh orang suaranya merdu, fasih, oh luar biasa. Yang baca Nabi, terbayang tidak Pak? Maka pernah dalam sebuah riwayat disebutkan Abu Sufyan, Abu Jahal dan Al-Akhnas ibn Syuraik. Pernah satu malam itu dia sengaja gitu datang ke rumah Nabi. Nabi sholat malam, baca Quran di Mekah, di Mekah ini. Ya, pertama siapa? Abu Sufyan dengar, waduh luar biasa Quran ini, senang gitu. Abu Jahal juga dengerin. Dan ada Al-Akhnas ibn Syuraik, ini tokoh-tokoh Quraisy. Beres, mereka kembali Pak, di persimpangan jalan ketemu. Oh, dari mana Abu Sufyan? Loh, dari mana Abul Hakam? Kamu dari mana Al-Akhnas? Enggak biasa aja. Kita ketemu udah. Enggak mau jujur Pak. Balik lagi. Keesokan harinya mereka datang lagi tuh, ketemu lagi Pak. Sampai 3 kali. Akhirnya yang membuka itu siapa? Abu Jahal. Al-Abul Hakam panggilannya itu. Udah jujur sajalah. Kamu jadi mendengarkan Qur'annya Muhammad kan? Loh, kok tahu? Aku juga sama katanya. Kau juga sama? Iya, aku juga sama dengar. Nah, terus? Berarti kita suka dengan Al-Quran. Memang luar biasa, Al-Quran itu bukan syair. Kita tahu kalau syair. Nah, kenapa kita tidak ikut Muhammad saja? Nih Abu Sufyan itu udah ingin Pak. Abu Hakam, oh nggak bisa, kata dia. Nggak bakalan gitu. Ya, karena dia berharap apa? Kan bersaing tuh. Bani Makhzum dengan Bani Hashim itu bersaing Pak. Bersaing gitu. Ya. Dikiranya kenabian itu bagian dari persaingan gitu loh. Semua disaingi, wah ini dermawan, semua terus saling seperti kuda pacu gitu, seperti bersaing meraih kemuliaan di tengah-tengah kaumnya. Antara Bani Hashim dan Bani Makhzum itu luar biasa Pak. Tiba-tiba di Bani Hashim ada yang ngaku jadi nabi. Nah kita mau ngaku jadi apa gitu kan? Nggak bisa, makanya kita dustakan gitu kan. Nah itu jujur tuh siapa Abul Hakam itu. Bukan karena menolak ajaran, bukan, karena kesombongan saja. Itu Abul Hakam atau Abu Jahal ya. Nah Umar juga sama. Jadi semua senang dengar Quran. Lah Amr ibn As saja ketika mendengar Quran dari Ja'far ibn Abi Thalib terkesima Pak. An-Najasyi saja menangis. Quran itu begitu, betul tidak? Di kita dulu ada seorang qari masih hidup, itu sudah sepuh Pak. Kalau tidak salah namanya Muammar ZA. Dengar ya, terkenal ya. Qari legendaris, udah sepuh sekarang. Sudah enggak kayak dulu suaranya. Saya senang sekali mendengar bacaan beliau itu. Itu Muammar ZA keliling dunia karena baca Quran, dan dia beberapa kali diundang membaca Quran di hadapan para pendeta Pak. Disuruh aja yang ngaji saja kan. Ada yang masuk Islam tuh. Dia nggak ngerti yang dibaca apa, tapi Quran tuh begitu sama masuk ke hati gitu. Dan nggak ngerti ini yang dibaca apa, nggak ngerti. Kalau kita ngerti tambah lagi. Kayak tadi saya tanya, ibu ngerti nggak yang dibaca imam? Nggak ngerti gitu. Tapi ngenahen gitu kan, enak gitu kan. Itulah Quran. Nah Umar juga sama. Ketika Nabi yang mulia di dalam sholat malamnya membaca surat Al-Haqqah, itu surat tentang hari kiamat, surat yang menceritakan tentang adanya kehidupan setelah kematian, adanya akhirat setelah dunia ini. Makanya kan ciri khas ayat-ayat Quran yang turun di awal-awal pada fase Mekah itu diantara temanya tentang iman kepada hari akhir Pak. Kita kalau membaca dari mulai juz 26, 27, 28, 29, 30 apalagi itu banyak membahas tentang akhirat. Peristiwa kiamat, peristiwa di mahsyar, betul tidak? Banyak sekali itu di dalam juz itu disebutkan. Nah hadirin sekalian, Nabi yang mulia membaca Al-Haqqah. Maka Umar di balik kiswah Ka'bah itu mendengarkan gitu loh. Dengar itu kan, tadi saya katakan yang baca itu Nabi ya. Sampai kemudian pada ayat, bisa dibuka nanti ya. Ya tidak sempat menulis di sini. Jadi mulai Al-Haqqah, Mal-Haqqah dan seterusnya.
Itu kalau kita memahami grammar bahasa Arab, Pak, dari mulai kalimat-kalimat ini saja sudah mengundang perhatian. Asal orangnya faham gitu kan. Kalau mereka pasti paham, orang-orang Arab itu tidak paham gitu kan. Nah, sampai nanti di ayat disebutkan di sini innahu la qaulu rasulin karim. Ayat yang ke-40 ya. Di sini yang membuat Umar itu tertarik. Innahu la qaulu rasulin karim. Sungguhnya Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Kata Umar dalam hati, ini mah syair gitu kan. Ini syair kok kayak syair. Wah, itu apa? Karena mereka tidak kenal wahyu, Pak. Kalau orang-orang Madinah itu sudah terbiasa karena bertetangga dengan orang-orang Yahudi. Jadi sudah familiar mendengar istilah wahyu, apalagi kitab suci itu udah biasa. Tapi orang-orang Quraisy tidak seperti orang-orang Madinah. Ya karena mereka tidak bertetangga dengan orang-orang Yahudi kan yang faham Alkitab dan lain-lain, tidak gitu. Nah, ketika Umar bergumam, ini masyair gitu, seperti syair. Itu turun yang Nabi baca apa? Wa ma huwa biqauli syair. Qalilam ma tu'minun. Quran itu bukan perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Loh, kok dibantah gitu kan? Padahal dia bergumam saja gitu. Wah, ini syair bukan, ini kan syair. Wa ma huwa biqauli syair qalilam ma tu'minun. Atau perkataan dukun. Bagaimana berikutnya? Wa ma biqauli kahin qalilam ma tadzakarun. Quran juga bukan perkataan tukang tenung, bukan perkataan dukun. Sedikit sekali kamu yang mengambil pelajaran darinya. Kata Umar, lantas ini ucapan siapa? Quran ini dari mana? Tanzilum rabbil alamin. Quran itu diturunkan dari Allah Rabb semesta alam. Wah, kata Umar, ini berkesan nih. Jadi dia punya bisikan hati, kok yang dibaca sesuai gitu, Pak. Luar biasa, kata Umar. Tapi ini permulaan. Tetap Umar masih keras kepada umat Islam. Sampai kemudian yang paling terkenal kisah surat Toha itu. Dan ini yang terkenal, Pak. Bagaimana ketika Umar bin Khattab mendapat kabar ya bahwasannya ini makin luar biasa, maka makin bergoncang, makin dahsyat, makin panas gitu. Umar tuh udah kesel banget, Pak. Udahlah, nggak apa-apa, jadi korban lah. Yang jelas maka kembali seperti sedia kala. Umar menyampaikan, ini Muhammad ini penyebabnya. Ini kata Umar nih. Ini kita jadi rame begini, dulu nggak ada seperti ini. Ini Muhammad penyebabnya. Kalau Muhammad ya beres sudah. Dan Umar tuh begitu wataknya, Pak. Nggak masalah saya jadi korban. Dia tahu konsekuensinya gitu. Berbulat hati, tekadnya kuat, akan membunuh Muhammad. Dah, saya habisi Muhammad, saya nggak usah pakai yang lain. Saya akan menghabisi Muhammad. Dengan harapan apa? Biar Mekah kembali sedia kala. Ramai ini gara-gara Muhammad gitu. Ini udah puncaknya, Pak. Ya. Padahal dalam hatinya penuh keraguan juga gitu. Cuman ya itulah Umar gitu ya. Terutama setelah mendengar Al-Quran ini. Maka Umar bin Khattab satu hari dia mendengar juga Hamzah masuk Islam kan. Wah, tambah lagi tuh. Hamzah masuk Islam, ramai di Mekah, Pak. Lah, udah saatnya aku akan bunuh Muhammad. Nggak apa-apa, aku dibunuh juga. Umar tahu kalau Umar membunuh Muhammad, siapa Muhammad dari Bani Hashim pasti akan habis dia, nggak masalah. Dia ambil pedang dengan muka yang sangat marah sekali. Dia berjalan menuju ke rumah Al-Arqam ibn Abi Arqam. Dia tahu gitu, Muhammad di sana akan aku habisi. Di tengah jalan, Pak, dia ketemu dengan seorang sahabat. Yang sahabat ini menyembunyikan keislamannya. Orang nggak tahu gitu. Ya, dia jadi orang-orang nggak tahu kalau dia udah masuk Islam. Ya. Kata sahabat ini, ya Ibn Khattab, aina tazhab? Kemana engkau mau pergi? Karena ini kelihatan sekali bawa pedang, udah mukanya marah gitu. Apa kata Umar?
akan aku tebas leher Muhammad. Biar beres semuanya. Muhammad itulah penyebab Mekah seperti ini. Kaget. Karena tahu nih Umar kalau udah begini nggak bisa dihalangi, Pak. Khawatir, wajar kan, sahabat khawatir. Maka sahabat ini memalingkan, mengecoh lah. Fokusnya. Kata dia, ya Umar, kamu dengan beraninya gagahnya ingin membunuh Muhammad. Apa kamu nggak malu? Saudarimu, adikmu Fatimah tuh udah masuk Islam. Adiknya saya dulu. Fatimah adik masuk Islam? Iya masuk Islam. Kamu tidak tahu? Dari mana kamu tahu? Tanya aja Fatimah. Iya. Gagah sekali ingin bunuh Muhammad. Kamu nggak malu? Adik kamu masuk Islam tuh jadi pengikut Muhammad. Tujuan sahabat ini mengecoh biar sahabatnya lari ke rumah Al-Arqam mengabarkan Umar nih mencari Rasulullah gitu loh, bawa pedang gitu. Benar Umar terkecoh, ya sudah. Umar balik lagi dia ke rumah adiknya Fatimah. Ya. Dan sahabat ini datang ke rumah Al-Arqam Ibn Abi Al-Arqam. Di sana ada Hamzah, Pak. Ada siapa? Ada Hamzah. Baik, bagaimana singkatnya? Hadirin sekalian, maka ketika Umar menuju rumah adiknya Fatimah bersama suaminya Zaid, kemudian juga ada sahabat Nabi yang mulia yang sedang berada di rumah itu mengajarkan Al-Quran karena belum lama turun surat Toha. Begitu turun surat itu ada yang menulis, ya kan, ada yang udah ditulis Quran itu Pak di zaman Nabi yang mulia. Hanya ditulisnya di kulit binatang gitu ya, di berbagai macam lah, tidak terkumpul. Nah, maka sahabat yang mulia ini membawa mushaf yang isinya beberapa ayat dari surat Toha untuk diajarkan. Ya, untuk diajarkan. Maka ketika sahabat yang mulia ini mengajarkan, dibaca Bismillahirrahmanirrahim Toha dan seterusnya itu Umar mendengar, Pak. Maka Umar langsung menggedor pintu itu, ya Fatimah, aku kakakmu, aku abangmu. Umar buka pintu katanya. Kaget, Pak. Maka sahabat itu langsung dia ke belakang, termasuk suaminya, takut sekali. Ya, dibuka pintu itu, langsung melihat itu, langsung itu suaminya adiknya ini, Pak, langsung dipukul sampai terjatuh gitu ya. Nah, kata adiknya, ya Umar, kamu keras sekali gitu. Apa salah kami? Melihat itu, bawa sini yang kau baca itu apa katanya. Enggak, bawa sini yang kau baca itu apa? Kamu najis. Digituin, Pak, dipukul itu adiknya itu sampai terjatuh berdarah. Itu aib untuk orang Arab. Jadi mukul perempuan itu aib. Dalam perang saja mereka nggak akan berani menyakiti perempuan. Ini adiknya sendiri gitu kan, dipukul lagi kan, padahal terkenal Umar itu sayang kepada Fatimah, saking nggak bisa ngontrol emosi gitu. Dipukul, kata adiknya, kata Fatimah ini, Umar, kamu kasar sekali. Kamu tidak malu yang kamu pukul ini siapa? Aku adikmu perempuan. Wah, Umar langsung, Pak, cek orang Syarma ngalah kata gitu ya. Kata Umar, ini kamu kokoh sekali keyakinan kamu. Apa sih Islam itu? Apa yang kamu baca? Coba kemari. Enggak boleh baca. Kalau mau baca kamu mandi dulu. Ada riwayat menyebutkan begitu. Mandi dulu. Oke, dia mandi, nurut, Pak. Umar mandi dulu, setelah mandi sini. Ya, diberikan. Dibaca, Pak. Nah, ketika dia membaca surat Toha, itulah Allah berikan hidayah kepada Umar. Lagi-lagi dengan Al-Quran, betul tidak? Al-Quran, Pak. Bagi Allah itu mudah sekali, betul tidak? Ya Allah kasih hidayah. Ya mungkin kita nggak pernah kepikiran. Tadi sahabat menyampaikan, nggak akan Umar masuk Islam. Jangankan Umar, keledainya saja nggak akan masuk Islam. Tapi Allah lembutkan hatinya dengan Al-Quran. Ya, maka masuk Islam. Siapa? Umar bin Khattab. Ketika masuk Islam, dia menyampaikan, aku ingin ketemu Muhammad. Aku ingin menyampaikan keislaman di hadapan Muhammad. Tunjukkan di mana Muhammad itu, di mana? Kata suaminya Fatimah ini, aku hantarkan engkau ketemu dengan Muhammad.
Dihantar ke rumah Al-Arqam ibn Abil Arqam, Pak. Begitu datang kan tadi itu sahabat yang tadi ketemu di jalan udah menyampaikan Umar ini mau membunuh Rasulullah, udah siap-siap, Hamzah paling depan, Pak. Begitu diketuk pintu, masuk langsung Hamzah tuh. Hamzah, Pak ya. Umar diangkat gini kan. Kamu yang mau membunuh Muhammad. Hamzah yang ngadepin, Pak, sama-sama pendekar kan, dan Umar tahu siapa Hamzah kan. Umar tuh nggak apa-apa, Pak. Mana Muhammad, katanya. Aina Muhammad. Ada apa dengan Muhammad? Mana Muhammad? Bawa kepada Muhammad. Karena menurut nadanya maka dihantarkan kepada Rasulullah. Ketemu dengan Nabi yang mulia, Nabi menyampaikan, ya Umar, apa belum tiba waktunya engkau tunduk kepada Allah, wahai Umar? Aku berharap dengan keislamanmu, ya. Dipegang dadanya, Pak. Ya, dipegang, ya Allah lapangkan dadanya Umar. Maka Allah berikan hidayah dan menyampaikan, ya Rasulullah, aku datang kemari ingin masuk Islam. Masya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Wah, itu seisi Al-Arqam itu, Pak, rumah itu, Allahu Akbar, takbir, Masya Allah, dengan Islam siapa? Umar ibn al-Khattab. Ini dua pendekar ini gitu, jaraknya dekat kan. Yang pertama Hamzah, kemudian Umar, luar biasa. Maka jadi sekalian, dampak Islamnya Umar nih. Ibnu Mas'ud ini kan yang paling banyak meriwayatkan tentang ini, Pak. Dia menyampaikan begini. Keislaman Umar merupakan pembuka Al-Fatih, kemenangan. Ya, pembuka itu maksudnya kami menjadi mulia gitu. Hijrahnya adalah kemenangan dan pemerintahannya adalah kasih sayang atau rahmat. Aku ingat betul ketika itu kami tidak pernah bisa sholat dan tawaf di Ka'bah kecuali setelah masuk Islamnya Umar. Sesaat setelah Umar masuk Islam, kami melawan Quraisy sampai mereka terpaksa membiarkan kami sholat di dekat Ka'bah. Masya Allah. Kalau sekarang bahasanya Pak, backing, Pak ya. Backingnya kuat ini gitu kan. Sahabat yang lemah ini udah aman. Maka setelah itu kenapa tadi saya sampaikan dampaknya besar sekali karena perubahan luar biasa, Pak. Yang tadinya Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi sudah terang-terang, tapi masih pembinaan itu kan di Al-Arqam itu. Kata Umar apa? Ya Rasulullah, anahnu alal haq, apakah kita ini berada di atas kebenaran? Ajal, ya benar. Ngapain ngajarin Islam secara sembunyi-sembunyi Rasulullah? Terang-terangan saja udah, aku yang akan jamin. Nah itu Umar kayaknya, Pak. Ya sudah, makanya ketika Umar masuk Islam berakhir periode pembinaan secara khusus di rumah Al-Arqam ibn Abil Arqam. Nanti di mana? Di Masjidil Haram nanti, Pak. Itu sahabat itu tawaf gitu ya, sholat, baca Quran itu. Ya, bayangkan di sana ada kumpulan orang-orang Quraisy tuh, mereka baca Quran dengan suara lantang. Termasuk nanti Ibnu Mas'ud pernah mendapatkan ujian berat. Ibnu Mas'ud ini kan orangnya kecil fisiknya, Pak. Kurus, pendek, kulitnya hitam, kakinya kecil. Kalau jalan pincang itu fisiknya, tetapi luar biasa kemuliaan karena dia suaranya merdu. Termasuk sahabat yang direkomendasikan menjadi guru Quran gitu. Makanya kalau ngajar Quran nggak sembarang orang. Hatta di ulama besar, ahli bab apa, tapi kalau baca Qurannya kurang bagus, jangan ngajar. Karena Quran itu kan harus talaki. Kalau gurunya bagus ya akan ke muridnya kan, ada yang begitu kan. Sahabat juga tidak semua diberikan kepercayaan ngajar Quran, tidak. Nah di antara sahabat yang dipercayakan ngajar itu Ibnu Mas'ud. Pernah suatu hari kata Nabi yang mulia, siapa yang ingin membacakan Quran di hadapan orang-orang Quraisy itu? Itu Abdullah bin Mas'ud berdiri. Aku ya Rasulullah, jangan kamu. Kan Nabi khawatir ya, fisiknya kecil, ya kurus itu kan. Jangan-jangan, yang lain. Yang lain diam gak berani, Pak. Ibnu Mas'ud berdiri lagi. Aku siap ya Rasulullah. Yang lain jangan, kamu jangan. Yang lain ada enggak? Enggak ada lagi, 3 kali itu, Pak. Sambil berangkat. Ya sudah, berangkat. Itu langsung Ibnu Mas'ud di kumpulan orang-orang Quraisy itu siapa tuh? Ada Abu Jahal, itu ada Abu Sufyan dan abu-abu yang lain itu. Langsung menyampaikan apa? Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Baca Ar-Rahman, Pak. Wah, itu orang-orang Quraisy langsung marah itu.
kurang aja nih anak penggembala kambing kan gitu, itu penghinaan mereka. Ini penggembala kambing ini kurang aja, dia baca apa dia? Dia baca sihir, dia baca mantra apa dia? Kata yang lain, itu baca Al-Quran katanya. Kurang ajar, langsung disikat, dihabisi, dipukulin Pak. Gembek bukannya itu. Pulang lagi ke Rasulullah. Tuh kan sudah aku sampaikan, jangan engkau ya Ibnu Mas'ud. Aku khawatir, ini yang aku khawatirkan. Kata Ibnu Mas'ud, bagaimana Pak? Ya Rasul, tapi aku sangat bangga sekali. Besok kalau engkau izinkan, aku akan baca lagi di hadapan mereka. Luar biasa itu Ibnu Mas'ud begitu Pak. Nah dia menceritakan, jadi kami nggak pernah bisa sholat, tawaf terang-terangan kecuali setelah Umar masuk Islam. Dan ada ucapan yang terkenal juga. Apa katanya? Kami terus menjadi kuat sejak Umar masuk Islam. Kemudian ada kalimat lagi dari Suhaib Ar-Rumi. Setelah Umar masuk Islam, Islam menjadi kuat. Ajakan memeluk Islam disampaikan terang-terangan. Kami bisa duduk membentuk lingkaran halaqah gitu ya di sekitar Ka'bah. Kami dapat mengerjakan tawaf dan kami pun sejajar dengan orang-orang yang selama ini menyakiti kami. Bahkan sesekali kami membalas mereka. Karena Umar yang menjadi backingnya. Penting tidak punya backing Pak untuk dakwah? Penting Pak, harus Pak. Bukan backing keburukan, bukan gitu kan, backing ini kebaikan gitu kan, boleh ya. Kalau makanya tadi Nabi itu membaca peluang, lihat nih orang-orang yang punya kedudukan, punya pengaruh, didakwahi sama Nabi, karena kalau dia Islam mudah ke bawahnya, beliau tidak, pengaruhnya besar gitu. Allah alam bisawab. Ini dia dari kajian kita bagaimana keislaman Hamzah dan Umar ibnu Khattab yang luar biasa ini, dampak dan pengaruhnya Pak. Jadi kondisi itu menjadi berubah, bahkan bisa dikatakan ada babak baru setelahnya dua tokoh Quraisy masuk Islam, karena dekat jaraknya antara Hamzah dengan Umar radhiyallahu anhuma. Allah alam bisawab. Kalau ada pertanyaan dari jamaah sekalian, satu atau dua kami berikan kesempatan, silahkan Pak. Boleh Pak, silakan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam. Nah, saya akan menanyakan masalah sekarang dan ke depan. Sekarang sudah memasuki era digital. Kalau melihat perkembangan dari dulu, perkembangan Islam yang masuk ke Indonesia maupun ke negara-negara maju, itu ada dua latar belakang, yaitu melalui perdagangan dan terakhir melalui jalur pendidikan. Nah, kalau lihat perkembangan jumlah penduduk di Indonesia maupun di negara maju, itu ada terjadi sedikit kontradiktif. Kita melihat kalau di negara maju itu akhir-akhir ini banyak mu'alaf-mu'alaf yang masuk Islam. Terakhir di Inggris kemarin ada berita 3.500 warga yang masuk karena sudah bosan dengan pola kehidupan Barat. Sedang di Indonesia sendiri, saya terakhir membaca data statistik dari BPS itu akhir tahun 90 itu jumlah penduduk yang beragama Islam itu tinggal 79, Betul. Jadi ada penurunan. Nah, apakah sudah ada strategi dari para dai untuk mengantisipasi dalam hal ini, karena jumlah jam yang dihadapi saat ini itu lebih besar melalui gadget. Saya kira itu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Pak ya, pertanyaannya bagus sekali. Jadi hadirin sekalian, ini harus kita yakini dengan keyakinan yang kokoh. Apa? Islam itu akan menyebar ke seantero bumi Pak. Dari semenjak Nabi yang mulia dakwah, Nabi wafat, satu jazirah Arab masuk Islam. Dilanjutkan pada masa Khulafa Ar-Rasyidun, sudah ke negeri Syam. Bahkan sudah mulai membuka Afrika, Mesir itu di zamannya para sahabat. Sampai ke Asia di masa Utsman itu Pak, sudah mulai. Masuk zaman Daulah Bani Umayyah, sudah ke Eropa itu Islam. Ya, sampai ke Eropa itu. Terus dari Abbasiyah ke bagian timur gitu ya. Sampai ke daerah
Kalau sekarang tuh daerah Pakistan, daerah Afghanistan itu ya. India bahkan. India itu pernah lama Islam sekian abad di sana, peradaban yang dibangun itu luar biasa. Sampai ke Nusantara ini, ke Asia ini, luar biasa. Tapi kan belum semuanya. Eropa itu terputus di masa Umar bin Abdul Aziz. Jadi ketika Umar menjadi khalifah, sempat Umar itu mengirim pasukan. Itu hampir ke Perancis, Pak. Itu Eropa itu. Ya, tapi terputus di sana. Sampai sekarang belum ada lagi dakwah yang intensif ke sana. Ya. Nanti dilanjutkan di masa Turki Utsmaniyah. Karena Turki itu ya, mereka berhasil menaklukkan Konstantinopel, itu pintu gerbang ke Eropa. Jadi jalur timur, atau utara kan. Dari Maroko masuk ke Anatolia utara, Pak. Ya, ini dari timur. Banyak negara-negara yang masuk Islam. Dalam perjalanannya, ya itu kalau dilihat sepertiga dunia itu udah dalam genggaman kaum muslim, belum semua belum. Ya. Nah kemudian hadirin sekalian, nah sekarang di masa sekarang kita menyaksikan bagaimana kemudian ujian bagi umat Islam, betul tidak Pak? Ya memang Nabi sudah menyampaikan 14 abad setengah yang lalu. Ini namanya fase-fase umat Islam. Jadi sejarah umat Islam itu kan melalui 5 fase ini Pak. Ada fase nubuah, fase al-khulafa ar-rasyidun, fase kerajaan-kerajaan dinasti, kan itu dinasti sebenarnya. Setelah al-khulafa ar-rasyidun dinasti kerajaan. Ya karena sistemnya monarki. Ya, kalau bapaknya raja, anaknya raja pasti itu. Kan begitulah yang ada gitu kan, sampai tumbangnya Turki Utsmani kan kerajaan itu. Bahkan ketika kekhilafahan Islam Bani Umayyah di Andalus juga sempat itu juga sama, monarki juga. Ya, sampai kemudian bubarlah kekhilafahan sistem Islam itu, ya, bubar. Sekarang masuk ujiannya apa? Negara bangsa sekarang ini. Ya kan? Ini udah Nabi sampaikan, bahasa Nabi itu mulkan jabriyah. Mulkan jabriyah. Nation state ini yang sekarang negara-negara bangsa. Ya, ada konsep apa? Nasionalisme itu kan yang digagas. Sehingga umat Islam susah bersatunya, Pak. Susah bersatunya, betul tidak? Tetapi Nabi yang mulia memberi kabar gembira apa? Akan ada kembali kebangkitan Islam sebelum kiamat datang. Islam akan diterima oleh penduduk bumi gitu. Bagaimana caranya? Allah punya cara sendiri, Pak. Nah, tadi betul kita lihat statistik di Eropa itu luar biasa, orang-orang mengkonversi keyakinan menjadi muslim itu banyak sekali, Pak. Amerika, Jepang, berapa jumlah pastinya kita tidak tahu. Nah, hukum asal itu dakwah. Makanya dakwah itu hukum asalnya, Pak. Kita umat itu dakwah. Kita ini umat yang ada kewajiban dakwah di pundak kita, mengajak orang kepada Islam. Ya, ketika dakwah dipersilakan, dibuka kerannya lebar-lebar, ya dakwah. Konsep dakwah bagaimana? Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Itu dakwah itu begitu, ya. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Ajak orang kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, kan begitu, Pak. Itu hukumnya begitu. Nah, di mana posisi jihad? Ada jihad kan? Jadi orang-orang orientalis sering menggambarkan Islam itu, wah Islam itu agama yang disebarkan dengan pedang katanya, dengan perang. Tidak. Nah sekarang sudah banyak yang objektif lah, sejarawan barat itu, orientalis itu. Ya. Jadi dakwah dulu. Nah ketika dakwah dihalang-halangi, biasanya yang menghalangi dakwah itu kekuatan politik dan militer. Kan begitu, Pak, betul tidak? Lah Nabi sendiri dimakan dakwah. Sudah mentok, udah nggak bisa apa-apa lagi, pindah Nabi ke Madinah, dakwah juga. Masih aja terus dikejar kekuatan politik dan militer kan? Ya sudah, di sana turun perintah berjihad. Maka ketika dakwah dihalang-halangi, muslimin dizolimi,
Islam mengajarkan jangan mundur gitu loh. Karena tugas kita dakwah, Pak. Makanya kita lihat uniknya Islam luar biasa, Pak. Ketika Islam masuk ke Eropa, Pak. Oke lah di awal-awal kan ketika Islam, karena dari Arab ya kita harus akui, dari Arab pertamanya kan. Tapi setelah datang ke negeri Syam itu banyak bercampur orang-orang, itu bukan Arab lagi yang membawa Islam itu. Bahkan ke Persia, bahkan ke Afrika, Mesir, termasuk ke Maroko, Tunis itu kan suku barbar. Maka nanti tahapan berikutnya yang menjadi para penyebar Islam itu bukan lagi orang-orang Arab, tetapi orang-orang pribumi, Pak. Orang-orang barbar itu kan luar biasa, perannya besar sekali sampai berdiri kerajaan Islam kuat sekali, baik di Maroko, di Tunisia, di Aljazair, betul tidak? Kuat sekali, Pak. Begitu ya Islam. Nah, jadi Islam memang awalnya ketika tidak bisa dengan dakwah yang halangi, ada militer di sana. Dan ada kaidah yang lengkap sekali. Detail aturan jihad dalam Islam itu luar biasa. Yang menakjubkan lah, yang itu nggak didapati di agama manapun juga. Sampai kemudian bagaimana kalau sudah beres, tidak ada tekanan politik dan militer, dakwah lagi gitu kan, dakwah lagi, nggak ada kezaliman, nggak ada mengeksploitasi sumber daya alam, nggak ada itu. Yang ada dikembalikan, membangun. Makanya lihat tempat yang Islam pernah datang ke sana maju peradabannya, tapi tempat yang didatangi kaum penjajah, kaum imperialisme itu terbelakang. Betul tidak, Pak? Islam datang ke Andalus, baca sejarah itu bagaimana masa kegelapan waktu itu. Islam datang itu mereka terbuka sampai pada masanya bicara peradaban dunia, bicara barat di Cordoba, timur di Baghdad. Umat Islam. Gitu, Pak ya. Nah, jadi orang-orang Eropa ya sekarang zaman mudah, Pak, dakwah, betul tidak? Lihat para ulama ini, Masya Allah kreatifnya gitu ya. Makanya saya bilang bicara tentang sejarah Islam dengan politik saja gitu. Ya, justru ini dakwah ini bicara tentang ilmu, karena justru rawan di bab politik ini Islam ini. Tapi tetap politik penting sekali, maksudnya bagian yang jangan dilupakan gitu. Tapi tidak itu satu-satunya. Karena terbukti ketika politik, secara politik sudah tidak punya kekuasaan di Andalus Islam, tapi Islam masih kuat loh, Pak, dengan ilmu pengetahuan. Masih begitu. Nah, sekarang dakwah kan, orang Eropa banyak masuk Islam, benar, Pak. Sekarang dengan mudahnya media, Pak, orang bikin ceramah yang menyentuh, yang menarik di YouTube segala, kan itu kan jadi jalan hidayah buat mereka, betul tidak? Oh, luar biasa itu. Orang-orang yang kreatif itu membuat konten, ya mungkin hanya video singkat, tapi yang menyentuh mereka di saat mereka sedang kekeringan secara spiritual gitu ya. Ya pastilah wong yang menciptakan manusia itu Allah kok, yang nggak akan pernah cocok, Pak. Software yang lain diinstalkan dengan hardware ciptaan Allah nggak cocok, betul tidak? Ini manusia ini, hardware ini, software itu Quran, cocok Islam itu gitu. Pasti akan cocok. Makanya rata-rata orang Barat masuk Islam karena mereka mengkaji. Bukan karena mereka kurang duit, karena kelaparan kasih Indomie masuk pindah agama, nggak ada tuh mereka itu. Mereka mencari, menemukan, maka mereka kokoh keislamannya. Sama di Amerika demikian. Ini kabar gembira, Pak. Sampai sekarang ada wali kota boleh dari orang Islam, betul tidak? Itu kemajuan bukan? Kemajuan. Ini agama milik Allah, Pak. Milik Allah. Allah punya cara tersendiri untuk menyampaikan agama. Tugas kita apa? Tugas kita ambil peran saja. Kita bisa dakwah di sini dakwahnya gitu. Allah menyampaikan. Coba zaman dulu, mana ada internet, ada handphone. Kenapa Islam nyampe ke Eropa abad pertama di saat terbatas alat transportasi? Nyampe ke kita, betul tidak? Itu gimana ceritanya sampai kokoh keislaman kita gitu? Allah punya caranya, Pak. Tugas kita berdakwah. Kita menyampaikan, Allah yang menyampaikan nanti. Nah, di kita memang menyedihkan sekarang ini ujian berat. Kenapa? Karena memang di kita banyak isme yang berbahaya, Pak. Itu namanya ghazul fikri. Orang-orang Barat tuh nggak suka.
Maka mereka berpikir kalau diperangi secara fisik itu umat Islam itu kuat. Akhirnya apa? Diperangi dengan pemikiran. Namanya Ghazwul Fikri, perang pemikiran. Maka dibuat tandingan-tandingan, Pak. Isme-isme. Dan di belakang isme-isme yang muncul di abad modern ini, itu ada Yahudi di belakangnya, Pak. Siapa yang membuat paham komunisme, liberalisme, sekularisme, pluralisme? Yahudi semuanya, Pak. Dan Yahudi rival umat Islam sampai akhir zaman nanti. Itu petanya begitu. Nah sekarang ini kabar buruknya, dunia berada dalam kendali peradaban orang-orang Yahudi. Ya, ya semua mereka yang punya kendali dengan orang-orang Nasrani, Pak. Oh sedih dong, jangan sedih. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dipergilirkan. Nah kenapa di Indonesia banyak yang murtad? Karena tadi orang Islamnya sendiri sudah tidak peduli, Pak. Karena tadi teracuni. Udah semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar, nggak usah didakwah. Kan begitu, Pak. Kita nggak dakwah ke mereka tetap berdakwah kepada kita, ngajak memurtadkan kita, betul tidak? Itu nggak fair. Ditambah memang, ya mohon maaf, kurikulum pendidikan pun di semua jenjang juga itu berupaya menjauhkan dari agama. Ya bisa kita lihat sendirilah. Sekarang kecium bagaimana perubahan kurikulum itu. Ya, nah ini PR besar kita, Pak. Jadi kita optimis Islam itu akan sampai di mana di sana sampai siang dan malam sinar matahari nyampe, di sana Islam akan nyampe. Kapan? Allah alam. Yang jelas sebelum kiamat datang satu bumi akan Islam. Itu janji dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kalau kita yakin Islam akan bangkit kembali, sampai tadi diceritakan di Eropa sudah mulai. Pertanyaannya, kita punya peran apa? Apa mau jadi penonton saja? Karena tanpa peran kita pun Islam pasti akan maju, Pak. Betul tidak? Allah pilih hamba-hambanya. Atau kita ingin jadi pemain? Kalau kita punya berlebih energi, punya kemampuan, tidak hanya menjadi penonton, pemain, masuk ke arena permainan itu, jadi pemainnya gitu. Apa kuncinya? Layakan diri kita agar dipilih Allah. Minimal ya orang terdekat dengan kita lah, keluarga kita, anak-anak kita siapkan, Pak ya. Tetangga kita yang di mana kita tinggal kita bina. Ya, insya Allah Allah yang akan menyampaikan Islam ini. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, sudah 6:30, mohon maaf. Demikian yang disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.